Saya ini pendeta nasionalis, bukan kadrun. Saya suka kok dengan salam kebangsaan itu. Salve, suka saya. Salve. Om Swastiastu, saya balas. Apalagi namo buddhaya, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak alergi itu. Dan gereja kita tidak boleh alergi itu. Itu cara kita hargai. Kita tidak seiman dengan mereka. Kita juga mungkin tidak percaya apa yang mereka percaya. Tapi ungkapan itu di Indonesia diterapkan demi penghargaan kita kepada orang lain. Jadi ada yang suka curiga begitu. Kalau assalamualaikum pas bab tua diam. Diam apa bebas teriak paling besar. Tapi kalau yang kadrun-kadrun saya hantam. Puji Tuhan Bapak Ibu, jemaat, kawan-kawan pelayanan yang dikasihi Tuhan Yesus. Minggu lalu kita break 1 minggu, lalu minggu ini kita sudah mulai ibadah raya tengah minggu kita yang kita kemas dalam KKR atau Kebaktian Kebangunan Rohani, di mana tujuan ibadah ini bahkan ibadah-ibadah yang lain adalah menumbuhkan iman saya dan saudara, mendewasakan kerohanian kita. Kalau tubuh kita butuh makanan, butuh minuman demi bertahan, maka rohani kita juga harus diisi terus menerus supaya bertahan. Menghadapi berbagai serangan, tantangan, himpitan yang datang silih berganti di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi saya dan saudara. Setiap kita punya pergumulan sendiri, punya kesibukan sendiri, tapi malam ini kita ada. Bagi saya ini memang roh Tuhan bekerja di dalam diri Bapak Ibu jemaat, kawan-kawan pelayanan semua. Bagi saya pribadi ini hari yang cukup sibuk, khusus hari ini ya. Hari-hari saya memang dipenuhi dengan kesibukan pelayanan. Hari ini salah satunya yang sibuk. Dan kesibukan itu begitu terasa karena saya memutuskan meliburkan nona-nona yang bantu di rumah. Ada 2 asisten kami yang tanpa meminta saya suruh libur ke kampung. Itu trik supaya lari. Banyak orang tuh lari baru bilang, tahu kenapa kau dong lari? Iya, saudara ritmenya kurang canggih. Kalau saya tanpa diminta, serius ini. Bosong pulang lihat mama dulu. Kalian pulang lihat mama, kasih uang lagi. Uang sejumlah gaji mereka per bulan sambil berkata, ini bukan gaji. Ini untuk mama. Kan saya percaya perbuatan baik biar sedikit itu dampaknya besar. Saudara mau ekonomimu diisi, banyak kas keluar. Belum pulang, kasih mama. Hari apa pulang? San lama Bapak. Nah itu kalau sande lama itu dalam ilmu tafsir ya itu bisa benar-benar eksplisit. Tidak lama Bapak. Ya soalnya minggu tuh Bapak ulang tahun ya kan. Jadi jangan sampai kalian tidak ada. Itu kan Bapak pun suka cita bisa agak kurang sedikit. Tidak usah terlalu membesar-besarkan mereka juga toh. Bila sedikit saja ya. Ya jadi akhirnya urusan-urusan hari ini puji Tuhan. Tuhan baik bisa diatasi lah. Karena saya harus konseling orang nikah, menikahkan orang dan seterusnya. Jadi wajarlah kalau asisten tidak ada lalu anak 4. Kecil-kecil, yang besar pun juga masih seperti anak kecil. Dia ada sakit sekarang ya. Jadi aduh kasihan anak-anak sakit 3 orang. Tapi puji Tuhan semua Tuhan kasih kekuatan. Tidak boleh ada sungut-sungut. Semua harus disyukuri. Karena di balik ucapan syukur ada berkat, ada kemenangan. Bahkan ada mujizat yang Allah bisa siapkan bagi saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Minggu ini kita melanjutkan pembahasan surat 1 Timotius. 2 minggu lalu itu saya menyoroti ayatnya yang ke-12 dari 1 Timotius 1. Minggu ini saya ajak kita baca bersama-sama ayat 13 sampai ayat 16. Ayat 13 sampai ayat 16. Mari Bapak Ibu dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. 14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Tepuk tangan untuk firman Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sepanjang surat 1 Timotius ini di ayat-ayat yang lalu yang sudah kita bahas, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, ayatnya yang ke-12, kita sudah dapat banyak pelajaran. Salah satu pelajarannya adalah bahwa di dalam surat ini yang sifatnya pribadi, ya, Paulus alamatkan ini kepada anak rohaninya, yang dimana Tuhan mempertobatkan dia, yaitu Timotius, melalui pelayanan Paulus. Seperti Bapak Ibu di sini mungkin ada yang bertobat melalui pelayanan hamba Tuhan tertentu, entah Bapak Gembala Anda atau yang lain. Intinya bahwa yang mempertobatkan Allah, tapi Allah pakai alat-alatnya. Bahkan saya percaya, seyakin-yakinnya, Bapak Ibu yang telah dipertobatkan oleh Tuhan melalui pelayanan seseorang, Bapak Ibu juga akan dipakai untuk Tuhan mempertobatkan orang lain melalui Anda dan saya. Amin, kekasih Allah. Itu sudah pola yang akan terus menerus selama langit dan bumi ini masih ada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam banyak hal yang sudah kita pelajari sejak surat ini dibahas dalam ibadah kita setiap Rabu tengah minggu ini. Salah satunya adalah bahwa Timotius diberikan tugas yang luar biasa untuk menjaga jemaat Tuhan di Efesus dari penyesat-penyesat. Penyesat-penyesat yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak menerima dengan sukacita, tulus, ikhlas, iman yang bulat berkaitan dengan doktrin salvation by grace. Selamat karena kasih karunia. Mereka tambah lagi, tidak cukup selamat kasih karunia. Mereka yang berlatar belakang Yahudi, yang betul-betul memegang kuat Yudaisme, mereka memasukkan lagi ajaran-ajaran lama yang sebenarnya melalui kedatangan Tuhan Yesus, kelahirannya, pelayanannya, mujizat-mujizatnya, pengajarannya, dan yang paling inti adalah kematian dan kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke sorga itu telah memugar seluruh doktrin lama yang dipegang oleh Yudaisme, yaitu salvation by works, selamat karena usaha, selamat karena pekerjaan, selamat karena perbuatan. Maka sejumlah data lain yang Tuhan titipkan melalui tangan yang sama, pikiran yang sama, hati yang sama, yaitu Paulus dengan begitu jelas, eksplisit, tegas, ketat. Dia mengatakan bahwa tidak ada keselamatan karena usaha
Anda masih ingat apa yang Tuhan firmankan melalui tulisan Paulus dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Firman Allah berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, minggu yang lalu sebelum pembahasan lanjutan ini, kita telah menerima pelajaran di sana. Ada ucapan syukur Paulus, kurang lebih 3 ucapan syukur Paulus di dalam ayatnya yang ke-12, ya, seputaran bagaimana Paulus mensyukuri pelayanannya, ya, Tuhan menghargai kesetiaannya, dan pelajaran-pelajaran lain yang sudah kita dapat di ayat 12 di minggu yang kemarin. Dan bagi saudara yang penasaran seperti apa penggaliannya, Anda bisa nonton kembali videonya. Dan saya lihat mungkin di YouTube itu sudah puluhan ribu orang nonton. Karena saya rubah temanya menjadi pesan Tuhan bagi kita di tahun 2023. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sekarang masuk ayat 13 sampai ayat 16, Bapak Ibu jemaat, menarik bahwa yang menjadi alat peraga seputaran perubahan doktrin itu, yaitu doktrin yang lama yang saya bahas tadi yang sudah dipugar sama sekali, dan dibangun doktrin baru yang dibangun oleh Yesus Kristus sendiri. Alat peraganya siapa? Paulus sendiri, saudara-saudara. Makanya mulai ayat 13, mulai ada kesaksian pribadi di sana. Perhatikan 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Untuk membuktikan bahwa doktrin yang itu memang sudah tidak dipakai lagi, doktrin lama yang selamat karena usaha, selamat karena perbuatan, selamat karena ketaatan kepada sistem agama, aturan main agama. Maka alat peraga yang paling cocok untuk mudah dimengerti oleh para penerima surat, sekaligus membungkam penyesat-penyesat yang masuk ke dalam jemaat untuk memasukkan doktrin lama yang sudah tidak dipakai lagi itu. Paulus angkat contoh siapa? Diri saya. Saya yang dulu begitu berapi-api, seolah-olah Paulus mau bilang begitu. Saya yang dulu begitu berapi-api, membela agama kita, membela doktrin kita. Bahkan apa yang salah itu dilakukan oleh Paulus dengan sepenuh hati. Apa yang salah itu, bahkan berbahaya itu, dilakukan oleh Paulus dengan ketulusan. Saudara cerna kalimat ini ya. Ada orang yang melakukan kesalahan tapi tulus banget. Dia tulus sekali. Contoh praktisnya, dia kasih orang rokok, dia tulus sekali. Padahal salah tuh. Dikasih 2 bungkus dengan penuh ketulusan. Nah, padahal ini kan menyebabkan kanker. Tapi itulah, jadi ada orang yang bikin kesalahan, tapi tulus sekali. Bikin yang bejat, bikin yang kotor, tapi tulus sekali. Perhatian sama laki orang, tulus banget. Ada loh. Saudara, ini saya ngomong ini bukan ini fakta di lapangan. Dia perhatian sama bini orang, tulus sekali. Sumakan. Nah, contoh. Dia melakukan itu segenap hati loh. Padahal segenap hati seperti itu tuh harusnya istrinya yang dapat. Tapi dia bertanya di orang kayak gitu. Jadi banyak sekali ya. Anda pikir orang yang suka sejenis itu kasih uang kepada yang sejenis dia suka tidak tulus. Tulus. Nanti lulusan mau baru dia ungkit. Lupa diri. Serius. Itu tulus itu. Nah jadi saudara-saudara. Jadi Paulus ini melakukan sesuatu yang sesat. Sesuatu yang bobrok. Sesuatu yang bertentangan secara tajam dengan firman Allah, dengan hati Allah, tapi sepenuh hati. Makanya Paulus bilang kalau ada orang yang membanggakan agama lama,
Paulus bilang, lu dengan gua, lu gak level. Beta lebih level tinggi. Lu mau totalitas, lu mau apa segala macam. Saya level tinggi. Makanya ini ayat bilang, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Ini harus dipahami di dalam kesesatan Paulus yang waktu itu. Walaupun sesat, walaupun berbahaya, tapi di mata orang-orang sesat itu adalah kebenaran. Bisa tangkap sampai di sini? Itu memang sesat, kotor, najis. Tapi di mata orang sesat ini, apa yang sebenarnya sesat, itu adalah kebenaran. Termaksud urusan aniaya orang-orang, bantai orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan yang adalah kebenaran. Yang kalau ngomong konteks sekarang Anda sudah paham, itu kebenaran. Dulu sekte. Dulu dianggap ajaran baru. Yang menjadi ancaman bagi ajaran lama yang sangat kuat secara tradisi turun-temurun. Muncul ini ajaran baru. Dan salah satu yang paling menonjol, yang paling vokal, yang paling ngotot mengajarkan ajaran baru itu, ya Paulus ini. Jadi punya Tulus yang di ajaran sesat dulu. Itu diubahkan Tulus itu. Lalu Allah bawa ke zona kebenaran, zona kekudusan. Dia punya total, dia punya semangat untuk yang sesat. Itu Allah kuduskan, Allah bawa kepada kebenaran. Jadi dia tuh jahat-jahat total. Tapi kalau sudah sembuh, baiknya baik total. Tidak ada dua kaki Paulus. Nah ini kalau kita bandingkan ya Bapak Ibu jemaat. Dengan tulisan-tulisan Paulus yang lain yang juga berkaitan dengan kesaksian pribadi atau dirinya dia jadikan alat peraga, contoh real bahwa sudah tidak berlaku lagi itu doktrin. Karena kalau kalian memakai itu doktrin, kalian dengan saya dalam urusan mentaati doktrin lama, saya lebih gila-gilaan. Tapi saya anggap sampah itu semua sekarang. Dan saya gila-gilaan demi Kristus. Makanya di Filipi pasal 3. Ini jari 4 ya saya kasih kurang 1 ya. Itulah kalau sudah angkat salah harus bertobat. Inilah ini cara orang mau bertobat begitu ya. Walaupun dia salah dia akan cepat memperbaikinya. Haleluya. Haleluya. Dalam Filipi 3 ya. Mulai ayat 4. Saudara perhatikan ayat itu. Ada keterangan yang menarik. Atau mulai ayat 3 deh. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Paulus sedang kontraskan antara dia dulu bermegah karena lahiriah, sunat lahiriah. Tapi sekarang bukan sunat lahiriah, sunat rohani. Sunat rohani itu pertobatan sejati. Itu arti lain dari istilah pertobatan sejati. 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Hal-hal lahiriah yang dimaksud dalam teks ini apa? Kepercayaan yang dulu, Yudaisme. Sunat pada hari ke-8, ya, orang Farisi persembahkan korban. Semua ketentuan-ketentuan Taurat ditaati secara detail dan total. Saudara, Taurat itu, saya sudah jelaskan. Ada berapa jenis Bapak Ibu yang pernah dengar? Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah Pak omong, saya kata lupa. Oke baik, saya mengerti kondisi itu ya. Inilah kalau gereja bermain doktrin. Kalau yang lucu orang gampang ingat loh. Ibab total lucu guys. Ingat banget kalau tentanya. Hukum Taurat berapa jenis? Semua penuh dengan penyembahan dan tidak ada jawaban apapun ya. Mereka sangat kuat dalam apa? Saat teduh. Ya kita begitulah kalau tidak di refresh terus semua manusia bisa lupa. Jadi hukum Taurat itu ada 3 jenis. Ada namanya hukum pemerintahan, ada namanya hukum tata cara, ada namanya hukum moral. Civil law, ceremonial law, and moral law. Right? Atau mau saya pakai bahasa Inggris saja?
Supaya kita malu sama-sama ini malam. Karena lagi live ini ya. Saya duduk dengan pendeta-pendeta pintar. Dan mereka berbahasa Inggris di situ. Mereka tidak jaga perasaan saya loh. Kita orang NTT. Ngomong bahasa Inggris semua. You know what I mean? Beta lihat dong. Beta, wow. Mungkin mau kasih tahu, lu boleh khotbah jam terbang lebih tinggi, tapi omong Inggris susah dapat ketong. Mungkin dia firasat begitu. Nah, Bapak Ibu terkasih, jadi kalau urusan Torat-torat, apalagi yang seremonial, kayak sunat, begini, begono, semua tidak makan ini, tidak makan itu, halal, haram, ketaatan berkaitan dengan ketentuan sabat, tidak boleh jalan sekian mil di hari sabat, tidak boleh kerja berat, segala macam. Paulus ini taat sampai detail. Dan Paulus bilang itu lahiriah semua. Dan kalau ada orang yang dianggap sesat, yang pantas dengan hukuman mati, itu harus dihukum sampai mati. Makanya Paulus menyebut apa dari teks yang kita baca? Aku nih ganas, aku nih penganiaya. Kenapa penganiayaan itu terjadi? Kenapa Paulus melakukan itu? Karena dalam pandangan doktrin yang lama, hukum pemerintahan, kalau ada penyesat, itu memang harus dihukum mati. Jadi kalau dia kejar-kejar jemaat yang mengaku mengikut jalan Tuhan, mengaku ikut Tuhan Yesus, mengaku Yesus sebagai Mesias, dia aniaya dalam agama lamanya. Itu apa? Itu perbuatan benar. Itu mentaati Taurat. Tapi kemudian Bapak Ibu jemaat terkasih, menarik bahwa restorasi besar-besaran terjadi di dalam diri seorang Paulus yang pernah pegang doktrin yang berbahaya. Lalu Paulus bilang begini, saudara-saudara, kalau ada yang pegang yang begitu, saya lebih lagi dari mereka. Lalu dia beri keterangan beberapa di bawah, 5 dan seterusnya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Wow, ini Farisi ini, bukan main-main. Ini orang kelompok yang sangat ketat untuk urusan mentaati hukum yang seremonial, yang apa namanya, yang hukum pemerintahan kayak begitu. Oh, itu ketat sekali, dia pegang kuat-kuat. Lalu dia tambah lagi di ayat 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Itu dia. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Anda lihat kan, aniaya orang, tapi dia bilang apa? Aku tak bercacat. Karena aniaya orang yang dianggap sesat itu, justru itu tuntutan hukum. Jadi beragama Yahudi, lalu tidak menumpahkan darah penyesat, itu dianggap kurang total. Paulus total, bunuh orang. Nah makanya di 1 Timotius 1 ayat 13 yang kita baca ini, Paulus bilang apa? Aku yang tadinya seorang penghujat, dia ngomong ini saat dia sudah bertobat. Makanya apa yang dia sebut sebagai kebenaran, bahkan kebanggaan, karena dianggap bisa taat hukum Taurat tertentu, jenis tertentu dari 3 jenis tadi. Sekarang Paulus bilang itu ganas. Itu bukan kebanggaan lagi, karena dia ngomong ini dalam konteks sudah bertobat, Bapak Ibu terkasih. Ya, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ya, jadi bukan pengetahuan berdasarkan iman. Kalaupun pengetahuan yang bukan iman. Makanya dalam anggapan mereka, anggapan Paulus sebagai pribadi yang menjadikan dirinya contoh real, dia mau kasih tahu bahwa dulu saya ini tidak beriman, tapi saya punya anggapan, menyangka bahwa kalau bunuh orang itu baik. Makanya dia tentang keras. Ini ketahuan ketika di Kisah Para Rasul 26 ya. Saudara baca dari ayat 1 sampai seterusnya. Pembelaan Paulus di depan Agripa. Paulus bagi kesaksian ini. Saya penggal aja dari ayat 9. Perhatikan. Dari Kisah 26. Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka
bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Anda lihat ini kalimat ya. Ini kesaksian Paulus yang ditulis oleh Dr. Lukas. Bahwa bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka. Nah ini kalau kita kaitkan dengan 1 Timotius 1 ayat 13 tadi. Ini yang Paulus bilang di luar iman. Hanya sangkaan-sangkaan atau pengetahuan atau tafsiran-tafsiran manusia yang ternyata bukan pelajaran iman. Makanya dia bilang, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Jadi kalau melayani tidak didasarkan dengan pengajaran yang benar, dengan manifestasi iman yang tepat, hanya sangka. Beta kira boleh. Kodong sa bikin, nah, jangan ikut dong bikin begitu. Bikin apa-apa pelayanan lihat firman. Jangan bilang beta sangka, beta kira. Kok beta sangka, beta kira? Bapak Ibu jemaat kawan-kawan pelayan, kalau bingung apa tanya gembala. Jangan saya sangka, saya kira, jangan. 2023 tidak ada saya sangka, saya kira. Tak kusangka. Kalian masih menyangka seperti itu ya di tahun ini. Tidak usah tak kusangka. Kristen sekali lagi bukan kuah asam yang melayani rasa-rasa. Supas bukan, ikut Alkitab. Kadang-kadang ikut Alkitab tidak cocok dengan perasaan kita. Tapi yang diikut mana perasaan atau Alkitab? Alkitab bukan perasaan. Lalu dia lanjut nih 10 dan seterusnya. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dimulai dari apa? Salah sangka. Dimulai dari apa? Aku kira. Ujungnya hancur sekali. Kalau sudah ikut firman, nah itu ujungnya indah. Tapi kalau sangka, bahaya. Saudara yang pacaran aja salah sangka, ujung-ujung bisa hancur. Tapi sangka dia baik. Ku datang pendiam, son ba omong. Dia bilang kak bisu, son de ade. Aduh, pas nikah baru kak cuci maki ketong kesan ada harga. Jadi kak pendiam tuh, lalu adik salah sangka itu jurus bingung namanya ya. Jurus yang apa? Membingungkan Anda. Makanya disingkat jurus bingung. Nah kekasih Tuhan, salah sangka itu fatal sekali. Dalam banyak hal. Ya Bapak Ibu ya. Ya tolong ya, di luar pengetahuan iman jangan coba-coba bertindak. Apalagi keputusan-keputusan berat. Apapun. Berumah tangga, pacaran, bisnis, apalagi pelayanan. Bantu orang aja harus hati-hati. Kan saya sudah ajar, jangan sampai buang mutiara di babi. Bantu orang aja hati-hati, tidak semua orang bisa dibantu. Takutnya Anda bantu tuh penipu, jahat. Dia hanya ada udang di balik batu, dapat manismu dia lari ke setengah Anda. Jangan main sangka-sangka ya, berdoa, cek firman Allah, minta pimpinan Roh Kudus, baru ambil keputusan. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Anda lihat ini, kembali kepada Paulus dulu ya. Saudara lihat bahwa orang-orang ini ada, orang-orang seperti Paulus ini masih ada sampai sekarang loh. Ya. Doktrin-doktrin sesat ini masih ada. Bunuh orang dianggap orang yang darahnya, orang yang tidak sepaham dengan mereka, darah orang itu halal. Dan dalam pandangan Kristen itu sesat jelas. Ada setan di balik itu. Sekalipun mereka berteriak-teriak tentang Allah, mereka tidak kenal Allah. Tidak kenal Allah sama sekali. Dan ternyata Bapak Ibu, sebelum muncul orang-orang dengan pandangan seperti itu, seperti Paulus lah, aniaya orang, bantai orang, dianggap beramal kepada Allah yang maha besar. Ternyata itu setan. Mereka tidak kenal Allah.
Ya, saya ngomong setan begini supaya saudara jangan melihat, oh mereka setan yang perlu dihindari. Justru mereka perlu didoakan. Amin. Jangan salah ya. Kalau saya omong, oh setan kuasai mereka. Lalu kita pandang mereka musuh, kita benci. Bukan itu. Mereka itu beragama tapi tidak kenal Allah. Bandingkan dengan apa yang Yesus nubuatkan sebelum fenomena-fenomena seperti ini terjadi. Bahkan sampai zaman di mana khotbah ini disampaikan masih ada orang jenis-jenis ini. Saya mau kasih tahu, nubuatan itu sudah digenapi, sedang digenapi, bahkan akan terus tergenapi ke depan. Yohanes 16 ayat 1 sampai seterusnya. Perhatikan ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu jangan kecewa dan menolak aku. Berkaitan apa? Itu yang tadi saya singgung. 2. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Sebelum Paulus lakukan itu, Paulus salah sangka, bantai orang pikir itu amal. Yesus sudah bilang. Ini peristiwa sebelum Paulus. Zaman Yesus sudah bernubuat apa? Akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Bapak Ibu bayangkan, bunuh orang kok berbuat bakti bagi Allah, bagaimana? Ini tentu bertentangan dengan hukum Kristus yang begitu luar biasa. Dengan dasar kasih dan kekudusan. Doakan musuh. Ya. Kalau ini tidak, bunuh orang tapi pikir taat Allah. Dan orang kayak begini tidak kenal Tuhan. Diikat setan dan mereka perlu didoakan, bahkan perlu diinjili. 3, 2, 3 baca bersama-sama. Mereka akan berbuat demikian karena apa? Mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi Paulus itu tidak kenal Allah, mirip begini. Makanya Paulus bilang, aku melakukan itu di luar iman. Karena kalau mengenal Allah, nah itu baru beriman sungguh-sungguh. Mengenal Allah, apalagi mengenal Yesus. Kita mau mantan penjahat kayak apapun yang dulu, tersinggung sedikit dendam, tersinggung sedikit maki, tersinggung sedikit bisa hantam orang, sikat orang, segala macam kita bisa buat. Sekarang tidak bisa lagi. Kita punya hati itu sudah beda kekasih Tuhan. Beda sekali. Tidak bisa kayak dulu. Hati kita sudah seperti hati Yesus. Seperti yang tercatat. Seperti Yesus catat di dalam apa? Matius deh. Versi Matius pasal 5 ayat 44 dan seterusnya. Ayat 44 bilang apa? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau kita terjemahkan konteks sekarang, mereka yang beda agama, ya. Dan khusus tidak semua beda agama itu benci Kristen loh. Tapi ada beda agama, tapi memang kalau di Indonesia, konteks Indonesia memang intoleran atau radikal. Saudara tahu apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Bagi semua pengikut Kristus yang dengar khotbah ini, berdoa. Itu yang iman ajarkan, itu yang Kristus ajarkan, itu beda banget. Berdoa buat musuhmu. Berdoa supaya dia diberkati dan seterusnya. Itu yang beda agama. Apalagi kalau cuma satu agama, satu gereja, kawan pelayanan. Hanya tersinggung sedikit. Ya, mungkin waktu konflik belum bisa langsung minta maaf. Karena masih panas. Tahu Bapak Ibu? Tapi pulang, renung, tenang sedikit. Bawa dia dalam doa. Nanti baik. Nanti baik, percaya. Saya tidak jamin di gereja ini semua ini pasti ini tulus apa, kan bisa ada mood sound bagus ya. Entah ada kenapa di rumah, datanglah kawan pelayanan omong tak salah susambar. Bisa. Tapi tolong anak Tuhan ya, kita tenang sedikit. Pulang, ingat doa. Jangan hapus ya pun nomor. Kalau hapus juga ada di grup. Nah, jadi tinggal cari kembali. WA sudah. Kak, beta minta maaf, beta emosi tadi kak. Kak Jubalas. Hanya love meretak. Artinya begini, artinya kak bilang, beta ampuni, tapi mungkin sedikit lah.
Oh, itu biasa. Itu juga tidak menuturkan bahwa Anda kurang rohani, tidak juga. Itu manusiawi, nanti pulih kok. Amin. Lalu ayatnya 45 bilang apa? Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Oh wow. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Luar biasa. Makanya saya senang sebelum saya khotbah Natal Polda. Tadi malam Pak Kapolda Irjen Pol Bapak Joni Asedoma, Bapak Jenderal kirim orang untuk memberi masukan. Bapak Mel khotbah tolong ada batasan-batasan. Itu baik, saya menghormati itu. Karena saya ini tidak pernah tidak hargai orang atau agama lain. Bukan. Saudara silakan lihat video-video kantor saya. Itu kantor oknum-oknum yang tetap saya akan bilang setan pakai. Itu tidak akan berubah. Lu mau bikin lembut apa itu? Mau bilang dia cuma hilaf. Tidak, setan pakai. Hilaf apa? Ya toh. Tapi kalau dalam konteks tertentu ya tidak usah. Saya ini pendeta nasionalis loh ya, bukan pendeta kadrun loh ya. Jangan ini tolong ini nanti Pak Sekretaris tolong potong ini sebagai pembukaan khotbah ini ya. Barat silat ini karaya ibarat ilmu bela diri, ini karate. Pukul tandang. Kalau Uskup Agung punya Pak Turan, Petrus Turang, orang Manado ya. Kalau Pak Petrus punya lembut, enak. Ibarat ilmu bela diri silat. Jadi ada bunga-bunganya. Kalau saya pun tidak ada bunga. Gitu. Tapi itu nanti besok tayang. Tapi percayalah bahwa yang kita perangi dosanya. Bukan orangnya. Amin. Kita semua orang kotor. Ya, dan kalau kita sudah dalam Tuhan. Kita boleh keras terhadap dosa. Tapi jangan keras terhadap orang berdosa. Itu harus beda tuh. Kita keras terhadap dosa, bukan orangnya. Di sini tidak pernah tutup ini gereja ini sudah jelas-jelas bengkel orang berdosa. Saya yakin itu bukan kebetulan, itu Roh Kudus titip di pikiran saya, makanya tempel itu barang. Ini tempat kumpulnya orang-orang berdosa supaya apa? Dosa-dosanya dicincang. Itu, tolong dibedakan itu. Bukan orangnya dicincang, dosanya. Karena itu yang membahayakan orang itu. Jangan saudara yang baca di situ. Kelompok orang-orang berdosa ya saudara bikin dosa di sini juga. Pendeta dukung bilang, maju terus Pak. Tidak, itu pendetanya yang nanti masuk neraka, umur pendek mati cepat serangan jantung. Iya. Kita ikut prinsip Allah, benci dosa, cinta orang berdosa. Terus apa lagi? Ampa 6 sebagai pembanding. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Iya, itu orang lain juga yang tidak kenal Tuhan juga bisa bikin begitu. Ampa 7. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Iya, jadi kalau salam nasional itu jangan hanya ucap salam. Kalau bisa lain kita hargai. Tidak apa-apa. Bagi saya tidak apa-apa. Ya, ampa 8. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Iya, dia Bapa semua orang. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu kita bersyukur ya. Kalau orang kenal Allah manifestasinya beda. Paulus setelah kenal Tuhan dia tidak keras dengan manusianya. Dia keras dengan dosanya. Dulu orangnya pun dia bantai. Nah itu kan kebablasan. Anak Tuhan tidak begitu. Makanya nanti kalau kita masuk ke ayat 14 kekasih Tuhan dari Nats yang kita eksposisi ini. Paulus bilang malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Apa maksud ayat 14 ini Bapak Ibu terkasih? Iya, kalau ayat 14 ini kekasih Tuhan, kalau kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan kepadaku dengan limpahnya, memang kita tahu bahwa Alkitab sendiri mencatat
Di mana dosa tambah banyak, di sana kasih karunia juga tambah berlimpah-limpah kekasih Tuhan. Kita bandingkan dengan Roma pasal 5 ya, ayat 20 ya. Roma 5 ayat 20 dikatakan, Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. ya, Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Nah, kekasih Tuhan, yang dimaksudkan di sini adalah bahwa memang orang yang semakin tahu diri dia berdosa, orang itu betul-betul tidak bisa bergantung kepada siapa-siapa lagi selain kepada Yesus Kristus yang adalah sumber kasih karunia itu. Tetapi ingat, ini bukan rekomendasi supaya kemudian, oh kalau begitu dosa tambah banyak, kasih karunia tambah banyak. Jadi apakah kita terus-terus sengaja bikin dosa? Bukan itu maksud Paulus. Supaya orang jangan salah artikan ajaran Rasul Paulus, Bapak Ibu terkasih, di Roma 5 ayat 20 ini dia lanjutkan. Roma 6 ayat 1 dan 2, Paulus bilang begini, 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, ini supaya jangan ada yang salah tafsir. Karena ada ayat bilang, di mana dosa bertambah-tambah, kasih karunia tambah melimpah. Itu bukan suruh kita bikin dosa banyak-banyak supaya kasih karunia juga tambah banyak. Bukan itu. Paulus sedang berbagi apa adanya kita sebagai orang berdosa yang kotor ini. Gara-gara pelanggaran Adam dan Hawa, dosa menular, menjalar kepada kita semua. Dan muncul berbagai manifestasi dosa. Maka solusinya cuma satu, butuh kasih karunia. Bukan rekomendasi supaya sengaja bikin dosa, menyakiti Allah dan sesama. Makanya dia tambahkan ayat ini. Jika demikian, apakah hendak kita katakan bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2 sama-sama, 2, 3. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup, masih dapat hidup di dalamnya? Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Paulus sangat ganas, sangat rusak. Tapi di mana ada orang-orang seperti itu, kasih karunia datang. Nah, kalau kita yang melayani di bawah arahan atau terang doktrin ini, justru kita cari orang-orang begini, Bapak Ibu terkasih. Kita mau tarik orang-orang begini yang kita kenal, teman, sahabat, saudara, yang kurang lebih latar belakang mirip-mirip kita sekarang lah yang melayani ini. Dulu kita semua rusak. Beberapa di antara kita terikat dengan persinahan, terikat dengan percabulan, terikat dengan kesengajaan mempermainkan anugerah. Tapi hari ini kasih karunia menemukan kita, kasih karunia mencapai hati kita, kasih karunia merubah hidup kita, kasih karunia membawa kita masuk di altar kudus untuk melayani pekerjaannya. Sekali lagi sesuai pendahuluan khotbah saya, kita yang diubahkan, kita mau dipakai untuk mengubahkan orang lain. Cari orang-orang kotor. Cari orang-orang yang malas gereja. Itu mereka target kita. Nah, kekasih-kekasih Tuhan. Supaya kita yang sudah berubah. Kita mau supaya orang lain juga berubah seperti kita. Karena di ayat 14 itu Paulus bilang begini di bagian akhir ya. Dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ini iman siapa? Ini kasih siapa? Ini imannya Paulus. Ini kasihnya Paulus. Khusus ayat ini. Iman dikontraskan dengan ketidaktahuan yang di ayat 13 tadi. Kasih dikontraskan dengan keganasan yang ada di ayat 13 tadi. Jadi gabungan 13-14 jelas. Sebodoh apapun orang tentang iman, ya, salah sangka, salah tafsir, salah kira. Tetapi ketika dia mau datang kepada Kristus, pemahamannya diubahkan. Dan kemudian bukan hanya pemahaman, tetapi dia yang ganas, jahat, dirubah, diubahkan karakternya menjadi penuh dengan kasih sayang luar biasa. Dan ini adalah paket lengkap dari kehidupan orang beriman.
Bandingkan dengan apa yang Petrus bilang ya. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 tuh. Coba lihat, mungkin salah, saya suruh pindah. Oh iya, betul. Silakan. Ini paket orang beriman ini. Justru karena itu kamu harus dengan bersungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Bapak Ibu lihat. Ada iman, tapi tambah kebajikan, tambah pengetahuan. Dulu Paulus bilang, aku tidak tahu, di luar iman. Sekarang dalam Tuhan, kalau kita lihat data pembanding ini, jangan hanya beriman, tapi harus punya pengetahuan. Dulu Paulus pikir beriman versi lama, tahu-tahu pengetahuannya tidak ada. Alkitab mengatakan, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Ada orang yang pikir dia pintar, padahal tidak pintar. Giat luar biasa, tapi pengetahuannya tidak benar. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, paket lengkap ini perlu diperhatikan. Tambahkan iman kebajikan, tambahkan kebajikan pengetahuan. Apakah cukup sampai pengetahuan? Tidak bisa. Lanjut, 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Betul. Kepada penguasaan diri ketekunan. Betul. Dan kepada ketekunan kesalehan. Orang punya kepintaran tapi tidak kuasai diri, anggap orang lain bodoh semua. Ketemu orang mau debat, pamer ilmu. Kalau debat untuk perjuangan iman, good. Tapi kalau debat untuk tunjukkan kesombonganmu, pengetahuanmu yang masih dangkal tapi makam puji. Lalu ketemu orang mau debat ini. Di sini tidak diajar begitu ya, Bapak Ibu. Kalau Anda tahu debatnya tidak bisa dihindari. Karena Anda lihat ini penyimpangan sangat mengerikan. Dan tidak memungkinkan Anda sebagai anak Tuhan untuk tutup mulut, buka suara. Tapi kalau kebiasaan kayak beberapa orang yang kemana? Menurut lu? Itu tidak ada di sini. Dan tidak akan boleh ada. Suka sekali debat, tapi tidak ada karakter berubah. Kita bukan tidak boleh, saya tidak melarang debat demi kepentingan pemberitaan Injil. Tapi kalau pintar tapi tidak kuasai diri itu kacau loh, sombong sekali. Saya lihat ya khotbah dong kaki kepala. Kadang-kadang orang lain khotbah dia tidak dengar. Ini kalau dia khotbah juga kaki kepala nih orang dengar suara pemalas sebenarnya. Tapi kalau dia dengar orang khotbah dia ada sedikit acting kayak. Apa lu kalau demam di rumah? Itu saya pegang-pegang kepala. Orang yang pintar mati saya ada duduk kok dengar kok. Siapa tahu ada ilmu baru gitu loh. Ini hawa-hawa cuma, beta paling darah tinggi yang begitu. Beta akan hantam lu sampai keok. Kalau pengetahuan pas-pas, orang khotbah dengar. Karena tidak bisa kuasai diri. Saya ini sudah alami ulang-ulang. Khotbah. Pendeta mau emosi juga. Kadang-kadang emosi, kadang-kadang besan perlu. Tak usah urus. Nanti buang-buang waktu. Karena apalagi kalau khotbah bilang, Pak cuma 30 menit. Wih marah dong bisa setengah jam. Itu belum ayat. Beta ini kan marah kan panjang. Dan beta usah dong. Beta hantam saya firman. Orang lain lebih butuh yang sombong-sombong. Tidak mau butuh apa boleh buat. Tapi yang butuh begini banyak. Makanya saya tidak mengerti kalau saudara yang melayani Tuhan, pendeta khotbah saudara main handphone, buka YouTube, buka Facebook. Sementara khotbah loh. Anda bisa terjemahkan itu setan apa, buntiana apa yang merasukimu. Ini ibadah jelas, bukan main gila ini. Tidak boleh main handphone di gereja. Kalau ada ibadah. Saudara mau beta tokor saudara di muka orang semua nih. Tidak boleh itu. Tunggu rumah tuh main sampai mati. Di sini jangan, perhatian dulu. Anda butuh itu firman. Anda butuh kekuatan. Anda butuh jalan keluar. Anda butuh terang firman. Anda butuh perubahan hidup. Dan firman Allah itu merubah orang. Itu dilarang keras. Di semua gereja, bukan cuma di ini. Cuma pendeta lain yang sana omong juga bantu basong tahu.
Terbukti itu kan marah orang di Surabaya tuh. So habis dari pendeta bilang begini. Aduh terima kasih banyak Pak, kita ini gak enak. Oh ya, mereka tuh sudah tidak enak tapi tidak berani tegur ini jemaat. Saya langsung sapu kasih berisi. Mereka masih undang lagi, saya belum bisa karena saya sibuk sekali. Mereka kapan lagi? Oh tidak, saya ini jadwal terlalu banyak, saya pusing. Jadi saya masih tolak. Tapi nanti semua tidur-tidur saya pergi. Tidur ya khotbah, bagaimana bisa begitu? Tambahkan kepada pengetahuan, kuasai diri. Lalu kuasai diri tambahkan apa? Ketekunan. Lalu ketekunan tambahkan apa? Saleh. Ada tidak orang tekun tapi tidak saleh? Banyak. Rajin ibadah, rajin pelayanan. Mulut kotornya luar biasa. Itu tidak saleh. Diminta saleh. Selalu rajin ibadah, selalu pelayanan, selalu cepat. Ayo mama pelayanan. Mama salah, sedikit cuci maki mama kayak mama ini bukan manusia. Bagaimana ini? Tidak boleh, ini paket lengkap. Tekunmu sudah bagus, tapi tolong tambah yang saleh dong. 2023 ini ingat, kalau ini kan dulu saya eksposisi ini berapa banyak minggu. Kalau saudara yang pendengar setia tahu, saya khotbah ini satu-satu lagi saya jelaskan. Lalu tambah apa lagi di sana? 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Itu paket lengkap ya. Bapak Ibu terkasih. Jadi itu yang perlu kita tahu bahwa orang yang dalam kasih karunia mengalami perubahan yang luar biasa di dalam Kristus. Kiranya khotbah sederhana ini membangkitkan iman saya dan saudara. Maju terus kawan-kawan pelayanan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu.